Ya, di bagian yang kedua, self regulation ya, kemampuan menerima kondisi yang tidak ideal bagi individu, namun tetap bisa hidup secara produktif, positif dan sinergis dengan orang lain, ya. Semakin kita memasuki konteks kehidupan uang personal yang yang personal, kehidupan yang personal, maka kualitas self regulation menjadi semakin mempengaruhi kualitas hidup dan performa. Misal kondisi pernikahan dan keluarga. Secara umum, self-regulated adalah tugas seseorang untuk mengubah respon-respon seperti mengendalikan impuls perilaku, dorong perilaku, menahan hasrat, mengontrol pikiran, dan mengubah emosi. Jadi, ini self-regulation adalah kelanjutan dari yang tadi sudah eh, kita bahas, yaitu self-awareness, self-acceptance, selanjutnya self-regulation. Kita atur tuh, ya. Kita punya amunisi-amunisi apa saja, kita punya katakanlah lubang-lubang apa yang bisa kita siasati, bisa kita tutupi, ya, kelemahan kita, ya. Maka ini adalah kondisi kita berusaha mencapai kondisi yang ideal bagi diri kita sendiri, bagi individu. Kita tetap terus produktif, ya. Kita manajemen perilaku tetap berjalan, terus berjalan. Jangan takut, jangan terlalu banyak mikir yang akhirnya kita terlalu berhati-hati, akhirnya kita tidak mau bertindak, gitu ya. Yang penting kita berpikir positif, kita manage perilaku kita, atur, kita bikin strategi, kita kolaborasi dengan orang lain, bersinergis, di situ akan tercapai kehidupan yang lebih baik, gitu ya. Eh, kita tidak akan mungkin sukses kalau kita tanpa orang lain, Bapak Ibu semuanya, ya. eh Semakin kita masuk ke konteks kehidupan yang personal, ya, semakin mendalami diri kita, mendalami bagaimana kita juga mempelajari self regulasi dari orang lain agar apa, kita bisa mampu menempatkan diri kita sesuai, atau kita terjalin apa namanya ya, teamwork, kerjasama, akhirnya mencapai tujuan secara ringan, ya, tidak berat, ya. Kalau dilakukan sendiri berat, Bapak Ibu, ya. Maka self regulation ini kita bisa menempatkan diri kita, oh ya, ini bagiannya dia, karena ini kelemahanku tapi dia punya kelebihan yang menjadi kelemahanku. Silakan orang lain welcome, silakan datang untuk apa namanya, silakan datang untuk melengkapi kekurangan kita, apalagi siapa lagi, begitu ya. Ya, itu butuh apa namanya, keterampilan yang cukup baik, ya. Terus kita mengendalikan perilaku kita, apa yang kita lihat, kita rasakan itu belum tentu benar. Bisa jadi niat orangnya bagus, bagus, baik, tapi cara penyampaiannya kurang tepat, tapi kita tangkap ya secara mentah-mentah, tidak kita olah lagi, sehingga kita nggak dapat apa-apa, kita nggak dapat positifnya, gitu ya. Maka self regulasi ini menjadi sangat penting, menjadi ibaratnya filter, filter yang positif untuk diri kita. Jadi apapun yang terjadi di lingkungan diri kita itu, kita tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa orang apa, ibaratnya lingkungan harus sesuai pikiran kita, sesuai harapan kita, tapi self regulation ini menjadikan semuanya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita inginkan, dengan apa, filter, ya. Self regulation itu ibaratnya filter. Next, self regulation is ability to manage your own energy states, emotion, behavior, and attention in ways that are socially acceptable and help achieve positive goals, such as maintaining good relationship, learning, maintaining well-being. Stuart Shanker. Regulasi diri adalah kemampuan untuk memanage, ya, mengatur tahap demi tahap, level demi level energi yang kita miliki, emosi, perilaku, kebiasaan, perhatian kita terhadap sesuatu, terhadap objek, terhadap manusia, individu, teman, keluarga, berada di jalan yang eh, bisa kita, ketika kita regulasi kita bagus, self regulasi kita bagus, akhirnya kita mudah diterima oleh orang lain, ya. Kita mudah diterima oleh lingkungan dan akhirnya menolong diri kita untuk mencapai tujuan. Kita memudahkan kita untuk mencapai tujuannya. Such as maintaining good relationship, ya. Seperti bagaimana kita maintenance, ya. Bagaimana kita bisa mengelola hubungan yang baik. Kita belajar dan kita mengelola bagaimana kebahagiaan. Kadang kelihatannya senang tapi belum tentu itu membuat kita bahagia.
Orang lain melihat, oh kayaknya seneng ya, punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Tapi kalau orang lain tahu apa yang sebenarnya kita alami sebagai kita pelaku ya, sebagai tokoh utama, wah nggak enak, masih nyicil apa, oh nggak enak pajaknya gede lah, belum mikirin ini, belum mikirin itu dan sebagainya. Itu. Jadi kalau di istilah Jawa itu sawang sinawang, ini menjadi apa namanya? Menjadi sudut pandang orang lain dan sudut pandang diri kita itu perlu dipertimbangkan. Makanya maintaining well-being ini akhirnya membuat kita benar-benar kita mengecek apakah kita berhak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya, yang seperti apa seharusnya dan sebagainya. Lanjut, ada bentuk-bentuk self regulation strategies ya. Caranya kita go for walk, kita jalan kaki gitu ya. Help a friend, kita menolong orang. Woo people help other, we will perfect help themselves ya. Jadi barang siapa yang suka menolong orang lain, maka dia akan sempurna untuk menolong dirinya sendiri. Terus squeeze your stress ball. Bagaimana kita bisa memanajemen bola-bola stres ya, sumber-sumber stres atau stressor dalam diri kita. Terus strategi self regulasi yang lainnya adalah stop what you are doing ya. Kita bisa mengontrol, kita menghentikan apa yang kita lakukan kalau itu dirasa kurang tepat. Talk to someone your trust. Kita berbicara dengan orang yang bisa kita percaya. Be a leader. Kita mencoba menjadi pemimpin. Saat ketika kita jadi pemimpin, kita mencoba posisi menjadi bawahan dari pimpinan. Ketika kita sudah mencoba semua posisi itu, kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana dalam segala hal ya. Terus draw a picture, do your best. Kita selalu di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung ya. Kita selalu terbaik dimanapun kita berada. Practice your coping strategies ya, praktekkan bagaimana cara Anda untuk mengatasi coping stress ya. Misalnya stress, ask for help. Kita selalu, misalkan hal kecil aja, misalnya ketemu orang, hey, kamu apa kabar? Iya, baik, alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu? Hanya dengan pertanyaan itu tuh maknanya mendalam, Bapak Ibu ya. Bahwasanya kita menjadi pribadi yang open untuk help other people ya. Bagus banget. Listen to music atau murotal, take a break ya. Kita istirahat, kita tahu kapan kita bisa istirahat, kapan kita harus berhenti, kapan kita harus kontrol, ngecek diri kita tuh, cek dulu gitu ya. Set a goal for today. Kita setiap hari untuk menyeting tujuan-tujuan kita. Apa yang kita lakukan? Nah, ini ada fase self regulation ya. Ada fase-fase di mana kinerja atau kendali kontrol itu didapatkan ya. Dari pemikiran Vertonghen. Dari pemikiran ini akan menghasilkan refleksi diri, atau katakanlah kita kayak cermin itu, kalau di pantulan cahaya cerminnya kembali ke diri kita begitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi ini saling berkaitan antar kinerja atau kendali, kontrol, pemikiran, refleksi diri, kembali lagi ke kinerja atau kendali atau amal perilaku kita ya, yang nampak akhlak kita, masuk ke pemikiran lagi, dievaluasi lagi, diintrospeksi lagi, kita masuk ke self awareness, self acceptance, lagi refleksi, lalu kita refleksikan diri kita, lanjut ke kontrol lagi, dan begitu seterusnya fase self regulation. Lanjut kita ke self worth. Self worth adalah perasaan mencintai diri sendiri dan percaya bahwa kamu itu layak dicintai loh gitu. Jangan sampai kita selalu menerima bahwasanya kita selalu disakiti. Gak apa-apa lah, aku disakiti aja demi dia. Salah Bapak Ibu ya. Itu pemikiran yang kurang tepat gitu ya. Gak apa-apa lah, aku yang tersakiti, yang penting dia bahagia. Itu hanya ada di lagu Bapak Ibu ya, hanya ada di drama Korea. Sesungguhnya kalau mungkin fisik kita bisa berkata, bisa menyampaikan gagasan, di tangan kita bisa ngomong, kaki kita bisa ngomong, mungkin diri kita bisa, fisik kita ini ya bisa ngomong, mengungkapkan pendapat, mesti mereka nggak setuju kalau kita itu ibaratnya membiarkan begitu saja diri kita kurang nyaman
ya, atas perbuatan emosi negatif orang lain. Toxic people, toxic parent yang kita dapatkan itu juga, ya. Maka cintai diri kita sendiri itu lebih baik. Jadi kita akan muncul rasa berharga, ya. eh Rasa berharga, ya. Oke. Terus self worth juga berarti memberi diri sendiri rasa hormat, penghargaan terhadap diri kita sendiri dan pengertian yang sama seperti yang kamu berikan untuk orang lain, ya. Jadi apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan. Itu self worth, ya. Ketika kita ingin menjadi seorang diri yang pemenang, maka kita harus self worth-nya ditingkatkan lebih baik gitu, ya. Rendahnya self worth itu menjadi penyebab, bukan efek dari kesulitan yang kamu alami dalam hidup, baik itu kesulitan finansial, fisik dan sebagainya. Bisa jadi kesulitan yang kita alami itu karena kita belum mencapai self worth yang tepat, yang baik gitu, ya. Sehingga kita selalu merasa kurang. Pernah lihat ya, Bapak Ibu pernah lihat ya, orang dia itu sudah jabatannya tinggi tapi merasa masih kurang tuh. Dia masih mencari yang lainnya, dia ingin menguasai yang lainnya. Itu dia punya target-target yang lain. Sedangkan apa yang sudah dicapai itu tidak dinikmati. Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah self worth yang rendah. Kenapa orang itu sudah kaya raya tapi dia masih merasa belum cukup? Punya mobil satu masih pengen beli mobil yang lain lagi. Punya HP yang ini baru dipakai 1 tahun, dipakai berapa bulan, ada keluaran HP yang terbaru, baru beli lagi. Ya, pernah terjadi di zaman saya di saat SMA itu, ya. Suka gonta-ganti HP, ya. Ada keluaran HP yang baru, yang lama dijual, beli yang baru, tinggal nambahin dikit gitu, ya. Yang penting eksis gitu, yang penting narsis gitu, ya. Nah ini berarti self worth-nya rendah gitu. Kita tidak memandang bahwasanya fungsi HP itu buat apa. Oh, fungsi HP itu adalah untuk apa namanya, membantu aktivitas keseharian kita, membantu kita untuk bekerja, membantu kita untuk beraktivitas lebih lancar begitu, berkomunikasi gitu, ya, membantu pekerjaan kita sehari-hari, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain yang itu ada indikasi self worth kita rendah, sehingga kita kurang menghargai diri kita, kurang menghargai pencapaian kita sudah sejauh ini begitu, ya. Ini akan menimbulkan penyakit ya, apa, lama-lama menjadi exhaust emotion, bisa jadi burnout, ya, kelelahan yang luar biasa gitu, ya, secara psikologis gitu, secara fisik juga gitu. Akhirnya jadi kita ngedown, kita akhirnya jadi bagai memeluk rembulan gitu, ya. Kita punya keinginan ini tapi kayak ini nggak mungkin gitu, ya. Atau kita yang lain sebagainya, sehingga kalau orang lain itu melihat kita mencerita, ya Allah, aku kok nggak jadi umroh ya gitu, misalkan begitu, ya. Kita cerita tuh sama orang lain yang memang dia itu kurang mampu. Nah, kita merasa diri kita yang paling susah di dunia ini dengan menceritakan kita nggak jadi umroh, gagal umroh. Padahal orang tersebut yang kita ceritain itu punya masalah yang lebih kelam, lebih parah lagi, apa misalkan, ya mungkin dia jadi korban KDRT, dia mungkin jadi korban kayak menjadi korban apa namanya, eh bullying gitu, ya, apa namanya, kesejahteraan kurang gitu. Akhirnya orang lain merasa bahwasanya kok nggak bersyukur banget sih kamu gitu, masih punya ini, masih punya ini. Ibaratnya nggak jadi umroh aja kamu merasa udah kayak dunia hancur, ya, dan selain sebagainya. Itu menjadi salah kaprah dan lain sebagainya. Lanjut, self worth mengakui bahwa kamu lebih besar dari semua hal atau kondisi di luar kontrol. Jadi untuk membesarkan hati kita, ya. Self worth adalah pengetahuan yang mendalam bahwa kamu berharga, dapat dicintai dan punya nilai penting dalam kehidupan ini. Kadang kita sudah berbuat baik ini, pernah nggak ya? Pernah nggak sih kita berbuat baik? Hari ini sudah berbuat baik yang banyak, tapi kita mendapatkan satu kekurangan ataupun kejadian yang tidak membuat kita nyaman, bahwasanya kita merasa buruk. Dengan satu perasaan bahwasanya kita merasa buruk ini akhirnya menghilangkan kebaikan yang sudah banyak kita lakukan ini. Jangan sampai, ya, akhirnya jadi kita jadi jatuhnya nanti jadi apa namanya, stres. Kita jatuhnya jadi apa namanya,
tidak realistis, kita terlalu bahasanya idealismenya terlalu tinggi sehingga manusia itu berarti harus sempurna, tidak boleh melakukan kesalahan. Ini salah kaprah. Berarti kita lagi nggak sadar tuh. Berarti dicek lagi, kembali lagi di awal, self awareness-nya kayak apa, sejauh apa gitu. Kita susah untuk mencapai self worth kalau self awareness, self acceptance, self regulation-nya belum betul gitu ya, belum betul ya. Next, apa sih dampak positif self worth Pak Faiz gitu ya? Dampak positif dari self worth adalah dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri kita. Saat kamu mengakui diri sendiri sebagai manusia yang berharga, layak dicintai, pasti kamu akan merasa lebih pede. Self confidence yang baik membantu percaya dengan kemampuan diri sendiri untuk menghadapi tantangan dan memecahkan masalah ya. Jadi ibaratnya self confident itu adalah kendaraan yang kita pakai untuk mencapai sebuah tujuan. Tanpa kendaraan kita akan mengalami lambat di perjalanan, atau kita mungkin kelelahan di perjalanan gitu. Maka PD itu yang membuat kita lancar di perjalanan, kita cepat untuk mencapai tujuannya gitu ya. PD itu penting Bapak Ibu semuanya, tapi jangan over PD. Kalau over PD nanti jatuhnya ke sombong ya. Akhirnya menutup orang lain, itu akhirnya menutup diri dengan kita ya. Akhirnya meminimalisir bantuan-bantuan yang orang lain harusnya berikan kepada kita, tapi orang lain akhirnya jadi tarik kembali bantuannya gara-gara kita sombong. Nah, ini bahaya, kalau sombong itu bahaya. Yang selanjutnya, dampak positifnya adalah memperbaiki hubungan dengan orang lain dan diri sendiri. Kita perbaiki hubungan diri kita dengan diri kita sendiri dulu, baru kita perbaiki hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, saat kamu menghargai diri sendiri dan memiliki self-worth, self-esteem, dan self-confidence yang baik, kamu akan merasa secure dan berharga. Kamu umumnya akan memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, merasa percaya diri dan kemampuan yang kamu miliki, serta terbuka untuk terus belajar dan terhadap feedback yang dapat membantu memperoleh keterampilan baru. Jadi, self-worth itu bagian dari pengembangan, development. Jadi, kalau Anda itu sudah berhenti dulu sejenak, self-awareness sudah terpenuhi, self acceptance sudah terpenuhi, sudah dicek semuanya, semua sudah siap, baru self regulation, operasikan kontrolnya, ada steer, ada persneling, ada gas, semuanya dikontrol, semuanya pelan-pelan jalan. Nah, ini self worth ini yang menjadikan kendaraan itu ibaratnya mencapai kecepatan 60 km per jam gitu ya. Tergantung, setiap orang punya kecepatan masing-masing self worth-nya untuk mencapai tujuan. Ada kalau dia katakanlah amal ibadahnya bagus, banyak beramal, hubungan sosialnya bagus dengan orang lain, dia attitude baik dan sebagainya mungkin ya, dan Allah menutup aib-aibnya dan kekurangannya, disitulah mungkin ada individu yang mencapai kecepatan maksimal ya, sehingga cepat langsung mencapai tujuan ya. Itu yang kita sebut mungkin rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Itu urusan itu hanya Allah Tuhan yang berikan pada kita. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kurangnya. Ini bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk rekaman ataupun materi yang selanjutnya tentang yang paling asik ini ya, inner child healing, yang terakhir forgiveness therapy.